Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita di cerita hari ini masih dengan formasi lengkap. Seperti biasanya ya. Seperti biasa lah. Ini mah formasi winning team lah biasa. Dan winning 11. Kemarin gua akhirnya Kenapa, Bah? Apa akhirnya? anniversary 6 tahun pernikahan gua. Woi, Tapi sebelumnya dia dulu aja. Lu Januari kan? Iya benar-benar. Kan dia masih belum pasti kan tanggalnya berapa. Belum Januari, konfirmasi. Mana mau nanya tanggal tong di Januari tanggal seberapa? Poho aing. Hah? 9. Asal Ya, lah. 11 hari tak. Lu berapa tahun, Nak? Hah? Lu berapa tahun? Lu berapa tahun lo? Gua baru 6 tahun gua. Oh, baru 6 tahun ya. Mana? Oh, Ayo guys, siapa tuh bawa saya Masih di record. 11 tahun. Tadi salapan. 11 tahun gua. Oh, 11 tahun. Emang lu nikah tahun berapa? Tahun tahun 2010. Si Neng Entin Lain geus siap-siap 2008, we, eh? dihandap Hah? ieu mah. 2008. Can balik aing 2008 mah. Geus kata? Geus bobogan heula terus nikah kan. Tah, ngomong-ngomong soal bobogohan, kira ada TV can urung, Bro. Oh, nya bo. Nyalain dulu. Kieu sekolot mah. Tekan cirinya. Itu mau jauh detik. Mana mati, masih mati Mana ya. dong? Ya gimana? Belum sih? dong, sabar. Suka heboh kalau enggak Pecan dipencet. Pencet. Pencet. Iya. Kecil lagi ya. Ya ngomong soal bobogohan tadi mana? Mana bobogohan seberapa lama? Sebelum akhirnya momen Menikah pas mau sebelum menikah atau? ya jeung pamajikan mana lah. Nah, Makanya bobogohan yang batur kawin. gua jeung- pacaran cuman 1 tahun. Oh, udah dia mah dijodohin teh, Betul. Iya benar kemarin ya, Ya, udah konfirm ya, sama Kok. bininya, dia mah dijodohin, dia termasuk yang Datuk Maringgih lah, Iya dong. Siti Nurbaya. Salah kina teh. Ya Datuk Maringgih, Bukan pacar si Trunbrayanya itu loh. Samsul Bahri. Samsul Tah Bahri. iya Datuk Maringgih nah. Siti Nurbayana sih ngatin. Berarti jahat dong. Lah kan Antagonis. pada saat itu mah lagi bobogohan ya, amun salahnya. Saha teh? Si Atin Heeh. tuh. Ente kadang udah putus. Datuk Maringgih anjing sih emang. Bukan lagi bobogan udah putus. Gitu. Antagonis anggar cekurang mana. Kenapa antagonis? Kan gak mau kan sih artinya. Mau dong. Kata siapa Enggak nggak kan? mau? Yakin mana geus nanya. Nggak mau diajak nikah, nggak mau nikah dulu tadinya. Dia tuh mau nerusin dulu Sekolah tehnya. sekolah Oh. gitu. Oke, lu setahun pacaran, Yang teh keluar memaksa wa. prosesnya proses dijodohin ya. Jodohin. Terus salila bobogohan. Proses ya, setahun udah naon atuh meureun. Menurut gue sih setahun sangat ini sih ideal menurut gue sih. Jadi ibaratnya Enggak, soalnya yang gua tahu kan lu mah pacarannya tipe-tipe long lama ya. everlasting deh ya gitu. Bucin. Intinya sih gimana bucin. niat sih. Jadi kenapa nggak? Biasanya kan suka ada tuh yang misalnya pacarannya sama siapa lama. Kela iya seri anjing. eh, Terus pacarannya lama. Tapi nikahnya sama siapa yang baru kenal berapa bulan atau berapa ini. Nyogi sih. Waktu Gitu lu kan. pulang dari Amerika teh udah masih single atau udah ada gebetan di Indonesia, Bandung? Loba. Enggak, sebenarnya pas gua balik dari Amerika tuh sebenarnya gua masih ada unresolved relationship di sana juga. Wah, anjir. Dan pas dijodohin Sama yang sama mana istri teh gua itu teh? juga. Hah? Jeung mana negro? Anjir. Tuh ketang. Si mah teu boga ya. Lu mah enggak ada yang black American gitu mah enggak ya? Enggak ada, teman deket sih ada banyak, cuman enggak sampai Pacaran. pacaran. Pacaran mah yang Korea itu. Ya, Kan ada yang Latina segala lain hari itu teh. iya, cuman Oh, yang anjir sih, Mak. terakhir teh itu. Ya sudah, masa lalu adalah tidak usah dibahas. Ini kan benar. masalah apa? Pernikahan. Masalah pernikahan. Terus? Nah, jadi ceritanya pas gua nikah sama istri gua itu balik dari Amerika, gue tuh ngeliat tadi gue kan nikah duluan tuh. Oh si Awang ya. Orang tuh Duluan si Awang, ngeliat gitu, wah kok udah settle, udah enak gitu kayaknya gitu ya. Ya terus akhirnya gue tuh malas harus meminta restu orang tua dulu gitu sebelum ini. Akhirnya gue bilang ya udah cariin deh yang sama orang tua gue yang gimana maksudnya cocok gini, gitu. Mungkin maksud dulu mah daripada lu harus
memberikan seleksi ya orang tua lu harus menyeleksi gitu ya. Gitu daripada orang tua harus gue menyeleksi, gue lebih baik udah seleksi dulu sama orang tua gue gitu. Nyari pangmilikeun lah ya. Rekomen dari ortu berarti ya. Betul. Ya kedua juga mungkin gue nggak laku mungkin ya jadi. Enggak sih, dia mah laku-laku aja. Laku anjir. Gue mau tahu ceritanya lah. Ya udah pokoknya mah akhirnya gue dikenalin sama salah satu teman dari uak gue. Ya gitu. Pertama kali sih Waktu itu ada beberapa calon nggak sih lu waktu dikenalin, Wak? Atau iya atau cuman si Neng Entin doang? si Neng Artin aja. Iya berarti. Berarti ada. Aing geus gitu mah. Jadi kita translasikan aja ya. Terus kenapa lu memilih dia gitu? Kenapa mana memilih si Neng ya? Gua memilih dari beberapa dia. calon itu. Jadi ada ya kecocokan aja sih sebenarnya. Yang paling gua Apa sih kecocokannya? Yang paling gua senengin dari dia itu mungkin gua pas balik dari Amerika gitu ya. Dia teh ngebanyol Sunda Apa gua orang Garut? Iya, jadi dan Garut Tasik. Dia Garut Tasik. Ibu bapaknya Tasik, lahir di Garut. Oh. Nah terus gue tuh kangen pisan gitu sama suasana kayak gitu teh. Jadi gue ngerasa modus namanya feels like home pisan gitu. Walaupun yang paling sulit untuk konsumsi CHI kan, kita udah tahu aslinya. Ya terus Pak, yang paling sulitnya sebenarnya ngejar-ngejar dia. Dia mah orangnya tiis lah gitu. Iya sih. Kebayang gitu. sih gue mah. Terus ya gitu. Dia Dianya saat itu apakah punya seseorang yang lain sebelum Dia tuh baru putus dari bad relationship lah, dari toxic relationship gitu. Oke. Dan jadi sebenarnya dia juga lagi malas pacaran itu. Itu si cowoknya masih ngejar-ngejar si Neng Entin nggak? Sempat. Oh masih. Sempat, cuman ada gue di sana. Terus lu ya kenalan atau gimana? Aing geus sieun ningali cium. Ya aing keung kowe geus. Anjir. Jangan terjadi balik deui gitu. Sieun sih pasti. Gitu. Cara aja ki om-om. Modusnya mau minjem apa skripsi gitu. Oh emang teman kampus gitu ceritanya. Cerita teman kampus. Ya. Oke. Ya ada orang itu tapi nyata jadi WR mah gitu. Terus ya dia kan ya gua ngedeketin lah biasa gitu. Cuman dia kan lagi abis lepas dari bad relationship terus bisa bareng lagi sama temen-temennya kan itu sesuatu banget ya. Kalau buat cewek mah gitu. Ngerasa pengen bebas gitu kan. Yang tadinya dikekang gitu. Tiba-tiba bisa balik lagi sama komunitasnya. Betul. Nah itulah gua ngelihat opportunity gua di sana kalau gua lagi suka itu. Manfaatkan momen tersebut gitu. Manfaatkan momen tersebut. Nah, apa sih manfaatkan kumaha maksudnya? Gua cari dia tuh gua ngebikin karakter gua tuh dan emang karakter gua udah gitu ya. Ngebikin dia itu bisa punya pacar teh bebas. Malah gua dukung. Si Oma set piece aja lah mana, kudu ti jauh lah, build up-na ditukang. Di set piece lah, di playmaker. Kita langsung sih Oma. Karena dari episode yang lalu kan dia sudah banyak belajarnya. Yang episode yang sebelumnya kan dia cerita ya, dia tahap 1 2 3 teh dia memang fast learner teh sih gitu. Iya, terus ya gitu. Maksudnya gua tahu dia lagi pengen bebas gitu kan. Terus akhirnya gua bilang, ya udah waktu nggak pacaran sih sebenarnya deket doang gitu ya. Dia deket sama cowok lain pun gue nggak apa-apa. Gue malah bilang udah can nyatakan mana ya? Maksudnya belum ada omongan mana kamu boga orang boga mana belum. Jadi ada orang yang ngedate juga datang ke dia, gue biasa-biasa aja. Terus malah gue curhat gitu masalah ada seseorang di sana juga belum beres. Akhirnya kita curhat bareng gitu, ngobrol-ngobrol ya udah itulah. Terus akhirnya gue ajak main kemana, gue kenal sama teman-temannya lebih dekat lagi gitu ya itu. Dan mereka kayaknya dia tidak menemukan hal itu selama pacarannya tuh 7 tahun cuy. Lama juga ya padahal. Tapi toksiknya ya menurut dia sih toksik gitu ya. Jadi gue lihat lah jangan sampai terpuruk gara-gara satu relationship dan tidak menolak yang lain gitu kan. Nah cuman gue minta bala bantuan itu sama uang gua pas gua mau nikah gitu. Jadi pas nunggu 1 tahun jalan seperti itu. Terus akhirnya gua nanya, lu mau serius gak? Itu selama 1 tahun kondusif ya, nggak ada kondusif, gua drama gimana ya? Nggak ada drama. Berarti sesuai dengan taktik lu dari awal itu ya? Iya, jadi dikenalin sama orang tua gua juga emang udah tahu kan orang tuanya siapa. Terus udah, terus ya saya udah kenal lah gitu. Yang setelah setahun itu? Ya udah, akhirnya pas gua
Bantuan uak. Ya, pas gue mau ajak nikah dia nolak. Dia bilang Serius? Lu ngomong gimana, Wak? serius. Lu mau nggak? Dia serius gitu. Gue emang udah pengen serius gitu, udah nggak mau lagi lama-lama lah gitu. Terus dia bilang nggak mau teh, belum siap, mau terusin dulu belajar. Gitu. Oh ya udahlah. Gitu. Gue pikir ya udahlah, Itu gue jalanin hubungan lagi lu yang gitu. sama di Amerika itu udah beres juga, udah sama-sama beres. Udah berarti ya? beres. Itu mah awal-awal juga udah beres gitu. Oh, ya. Terus Ya, terus ditolak kan. Habis ditolak ya udah gue pikir sabarlah, ya udah gue cobain lagi merajuk buat 3 atau 4 bulan lagi. Nah ternyata lagi main ke rumah ada gue yang sobatnya nyokapnya pemajikan orang. Ditanyakan sok rek iraha tuh cina gitu. Kesempatan ada di depan, gue bilang atos wa abdi mah naroskeun mungkin alim. Jadi Bisaan anjing sih. jadi si Wa Udah kebayang atuh anjing merasa ditodong atau gitu mah. iya. Biasanya posisi laki kan udah gitu kan biasanya kan. Bener tuh. Biasanya kan yang pihak cowok kan biasanya yang sok atuh ira mah ulah lami-lami mohon gitu kan. Iya mah sih pintaran aja. Memanfaatkan situasi untuk mencaplok targetnya. Urang hayang ngobrol jeung si Neng. Dua aneh gitu. Neng benar Neng teh gitu kamari teh teka sirap gitu. Bisi aja. Bener tuh. Intrik aja loba sih mah. Gitu. Terus akhirnya Ya akhirnya diobrolin lah si ini gua pemajikan orang teh kan orang tua itu udah Dikasih meninggal. tahu gitu ya. Jadi ya gua teh sebagai lah macam kayak orang tuanya juga. wali lah nya. Nah terus karena nih second plan gue udah berjalan nih, gue udah ngedeketin teman-temannya kan. Udah baik setahun banget. sebelumnya itu ya. Jadi pas dari si Uwa ngomong gitu, dia curhat kan sama teman-temannya. Ya. Teman-temannya ngedukung. Ira hade ya tuh pamali ke si awan di orang mager gitu cina. Si Uwa mager ya enggak. Base-nya udah ada. Ya benar sih karena ini tips ya untuk mendapatkan seseorang yang untuk meminta seseorang deketin dulu lingkungannya ya. Paling gampang itu mah. Betul. Ini sih urang itu ya kayak urang kayak dongeng ya. Terus lah Ya udah dari situ dari proses ditodong itu sebenarnya benar yang 3-6 bulan itu. Iya benar. Jadi setelah itu tuh udah nggak lama lagi gua minta sama kakaknya sama keluarganya. Si Neng geus yakin oke. Ya udahlah gitu. Terus ya udah. Dia tuh jawab ya udahlah gitu. Hah? Si Neng Tirnya tuh ya udahlah gitu. Atau memang iyalah, oke gitu. Dia mah tiis. Ya udahlah ayo gitu. Dia mah tiis dan gua tahu karakter dia tuh kayak gitu. Cuman in the long run-nya gua tahu kalau misalnya karakternya dia tiis seperti itu, drama teh moal rea oge. Dan gua kan mikirnya buat nikah mah gue bisa nggak hidup sama dia selama mungkin gitu. Ya, tapi ke mana modar ya, gitu. Ya orang mah mung drama kan. Ya. Ges sayang kita bakal budak, bayar ekonomi soalnya gitu. Soalnya si drama gitu. Jadi orang ges fed up gitu jangan drama gitu kan. Ya, king of drama ini sebenarnya jelema ieu mun apa mah. Jadi orang apa tuh? Ya tiis emang tengeuna kitunya tapi kan romantis-romantisan mah bisa dibuat lah, enggak usah romantis kayak gimana juga kalau kitanya sudah satu frekuensi mah nggak romantis rek sare nonton bareng di Netflix dipakai HP juga romantis lah. Ya. Cuman satu ya maksudnya untuk pacar lu yang ini pada saat itu ya tuh orang tuh wow nya nggak sempat pemajikan orang ya si Neng kan pas adi orang gitu beuki kasih bukan masalah ngebeuki maksudnya orang mah kan yang udah kenal biasanya gitu. Kan lu kan suka bawa main kemana gitu kan untuk saat itu mah jujur gitu orang teh tiba-tiba mendapatkan ini undangan ya. Jadi si teh nanya minta ngaran babeh ya babeh orang geus we rek naon orang yang mereka undangan ya mungkin suanya juga buru-buru hanya sieun neng entina embung deui ge sieun buru-buru kan sieun ina leungit nya jampena leungit amun jampena leungit deui gitu ya pada saat itu kan gitu kan maksudnya yang udah mah dia selalu nya ada ulin lah gitu. Makanya pas pada saat itu orang jujur sih pasti si Wana kawin aja. Tapi itu salah mana oge keur sibuk da. Keur sibuk jeung gawean baheula. 2010 mah gue belum udah deh. Udah di publik. Iya di penerbit. Hese bari jeung da eta kan cem-ceman no. Dan
Sibuk aja kerlaku. Bagi-bagi waktunya lah. ada peaknya, ada peak performance-nya. Iya, pada saat itu kaget. Justru nah cuman ya after dia nikah memang orang jadi deket sih jeung istri saya gitu karena memang yang ujung-ujungnya di garasi teh anjing kan. Kan setelah itu gue mau memperkenalkan dong sobat-sobat gue sama istri gue gitu. Dan untungnya klop gitu. Maksudnya gue ngerasa gue mah ting emang satu iya menurutnya jeung urangnya sazodiak gitu ya. Jadi klop gitu maksudnya jadi yang hai ini nyambung gitu jeung si Neng mah. Ya makanya orang rasa sense of humornya tuh nyambung pisan jeung urang gitu. Nya urang jeung maneh oge. Ya karena di chemistry emang urang jeung maneh mah boga partner Capricorn kasarna gitu. Kalau misalnya mau dicocok-cocokin ya gitu ya. Maksudnya cocokologinya sih emang kan emang guys jeung urang di zaman SMP gitu terus tiba-tiba lagi ada sejarahnya lama gitu, ya. Menemukan sosok anu sarua bencelungna meureun sih. Cuman dulu nggak berjenggot dan berkumis ya, waktu muda tuh. Dulu mah enggak gitulah aja, gue ninggalin aja. Belah foto nama aja ngerujit saya. Iya gitulah pokoknya kalau cerita tentang gue tuh. Kalau lu sendiri gimana, Bah? Gue mah kan sebagiannya udah diceritain kemarin ya, maksudnya di episode yang mantan karena yang belum naik itu. Yang gue tunggu sampai nggak bisa sare anjing. Entah maksudnya. Ya gue kan ya kemarin kan itu, yang kemarin itu tuh tidak spesifik gitu ceritanya. Ya gue cuman lu yang gue mau tanya kendala terbesar lu apa kan lu tuh awalnya, ceritanya kan awalnya SMP tuh terus hilang gitu. Terus kenapa bisa lagi ada momen yang bersemi kembali? Jadi gini, awalnya mah gue masih sakit hati sebenarnya mundur lagi ya. Pada saat yang gue bilang yang gue diputusin nggak jelas, yang pas gue ulang tahun kan gue diputusin kan sama bini gue kan. Cik pas ulang tahun gitu gue diputusin bro. Itu tahun siapa sih? Orang? 8 genep meren ya? Itu 8 96, 95, 96 lah. Kelas 3 mau SMA. Mau SMA kita pas lagi menjelang SMA itu diputusin dengan alasan saya tuh menang bobogohan kan. Itu nggak ada konflik gitu. Maksudnya adem gitu keueunan naon tiba-tiba habis nonton ngerayain gue ulang tahun kan pada saat itu. Jadi tiba-tiba kayaknya kita udahan anjing kan ngerasa apa sih? Toh maksudnya gini, alasan temenang bobogohan teh pasti zaman SMP kayaknya ge eta. Iya. Makanya kita Backstreet Boys teh gitu ya. Dan gue pikir pada saat itu berarti dia nggak mau fight nih. Kebayang nggak? Orang pada saat itu mikir berarti orang hungkul nu kudu berusaha tapi dianya nggak mau. Tidak mau berusaha untuk nyayu gitu kan. Terus orang dari saat itu teh orang ya kayak anjing gitu ya. Maksudnya nah sih ya maksudnya gue sampai kesal gitu sama bini gue sampai did something lah pokoknya yang enggak banget lah gue sampai kalau dia nelfon. Tapi orang asli sih ya, sorry ya masuk kadang mikirnya orang sok serius ya. Kan si Abah teh baru dua-duanya teh pada telat nyadar beki kumaha sih? Bini gue yang telat nyadar mah. Urang mah kan geus bogoh. Tapi kan si kalian tuh jadian tapi sama-sama nggak saling suka apa gimana? Kok bukan gini, bunda kan? Tapi orang nanya. Orang mau bogoh. Pemajikan orang teu. Gitu. Nu dijawabna ku si bunda. Bahasa SMP. Bahasa ke orang nyatakeun teh. Ya kan. Urang nama geus bogoh gitu kan. Ngan berhubung nu ngajauh si bunda tapi pemajikan maneh. Ya. Dengan biaya yang di-upgrade ya. Tapi urang jangan nanya kudu nanya aja ke si bunda bener aja. Ya itu gitu Pak. Maksudnya pas udah kan tuh sampai akhirnya ada momen dia tuh sering nelfon karena kapan tuh ini momennya ini setelah udah jauh banget jadi dia yang nelfon dulu gue teh gobloknya sempat ngedeketin temennya dia ada satu tapi dia support atau dia nggak tahu dia kan kalau dia fair sih orangnya ya udah gitu kan cuman yang dia nggak suka teh lu kalau misalnya mau butuh sama teman gue lu langsung aja nggak usah lewat gue gitu maksud gue waktu itu jangan lu mau manas-manasin doang gue nggak ngomong ini sebenarnya, sayang. Ya itu alasan gue teh, orang hanya siapa bete gitu. Gue pokoknya di otak gue teh gue harus bikin dia marah aja, karena orang nyari hati gitu. Terus hasilnya kok mah? Ente aja. Biasa aja. Aing kan gondok, kan bini gue biasa membuat gue gondok aja. Nah udah masuk akal. Begitu. Pada dia sering nelfon terus nyokap gue tiba-tiba, kamu teh nggak boleh gitu, kamu teh harus inget mama teh. Awewe, terus lanjut mana ya awewe, gitu. Kumaha lamun mereka, gue dari situ, nyaoginya gitu, terus
oh iya gue tuh udah salah, ya udahlah gitu maksudnya. Yang udah mah udah, ya udahlah gitu, gue coba yang kesana gitu. Ada si Jikun telepon nanti naon kepentingan anak. Jadi emang pada saat itu gue kayak gue curhatin gebetan gue sama dia dengan maksudnya ya gue pengen bikin dia marah gitu. Orang yang nyosnya itu jelas tuh sih, anjing kan. Saya ya maksud gue tuh bikin ya standar lah gitu, lu ngapain sih lu. Mungkin dari sisi si Jikun kemarin lagi rumit juga kondisinya, jadi tidak bisa mungkin ya kan yang kemarin cerita sama lu bahwa dia lagi dideketin sama beberapa orang kan waktu kita cerita kan. Kalau kata gue mah Jikun dia teh sarua itu is oge jeung logika makena jadinya kalau misalnya dia suka sama orang lain ya nggak tapi wah gitu, gini loh masih memendam juga sebenarnya wah bener wah maksudnya gini memendam ternyata gue yang merasa gue jumawa teh ya bini gue ngomong gue aku masih tetap megang kata-kata kamu pas putus, jadi gue teh pernah ngomong gue bakal nunggu dulu. Gue ngomong gitu maksudnya waktu SMP waktu pas putus kapan nih? SMA gue bakal nunggu lu sampai lu boleh. Ternyata dia megang itu gitu ya versi dia ke gue ya. Love you. Terus edannya nah terus gue tuh baru tahu gitu bahwa dia dideketin sama orang-orang yang namun dibandingkan orang mah anjing siapa sih gue gitu ya. Ya kemarin kan cerita ya si Om denger lah. Terus nah udah ya balik lagi setelah nyokap gue ngomong gitu gue teh yang dah gue mencoba untuk ya gue mau minta maaf nih gitu. Telepon lagi terus gue cerita gue sorry ya gini dia juga kaget gitu, kenapa sih kamu tiba-tiba ngomong gitu, dia bilang gitu kan. Yang gue tahu kan ya lu mah kalau nggak ngomel-ngomel gue gitu terus cerita terus tiba-tiba udah aja ngilang gitu. Enggak, gue bilang gue minta maaf gini. Yuk kita kemana yuk gitu. Maksud gue untuk membayar kesalahan gue ya yuk kita nonton lah gitu. Nah itu tuh belum pernah ketemu lagi Wak. Gue hanya sebatas telepon. Jadi pernah ketemu terakhir tuh ada acara kampus gue, ngadain acara, dia datang tapi dia datang cuma ngasihin oleh-oleh gitu sama gue. Begitu cabut, gue nggak. Yang ketemu banget yang nonton tuh, ya pas itu gue ngajakin dia nonton, ketemu ngobrol. Ada momen di mana dia, pakai angkot hari pertama kan angkot kenehnya, zaman orang. Dia angkot tuh dia gini gue, ke punggung gue. Kunaon tete? Nggak tahu. Dia lagi ngobrol terus dia teh nyadar, terus dia ngelus-ngelus punggung gue gitu, gue teh. Gitu kan, jis gitu gue teh masih begitu ya Wak. Ya orang masih bogoh gitu, kasuat-suat deh gitu kan. Akhirnya dari situ gue mulai yang lah gitu, mencoba untuk mendekati untuk dekat lagi. Maksudnya untuk ya, sambil membayar kesalahan gue juga gitu, gue dekat. Cuman yang untuk yang sampai dari situ mah nggak ada omongan jadian. Yang gak usah jalan gitu maksudnya yang jadi udah saling mengerti lah ya. Lu sayang gue sayang sama lu gitu. Ya udah, nah itu panjang. Sebenarnya kita juga hampir nggak menikah sebenarnya. Karena tapi tuh, sebelum melanjut ke sana, gue pengen nanya. Kan lu pernah suka sama bini lu pas waktu kecil. Terus lu suka lagi pas udah ketemu atau udah putus itu kan. Nah, rasa sukanya itu ada perbedaan nggak? Maksudnya yang pertama tuh suka karena apa, kedua suka karena apa? Atau emang dari awal tuh emang personalitinya yang lu suka? Iya, gue suka dia tuh. Saya sih gak orang sebenarnya belak gitu. Dia akan ngomong apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka dia akan ceplok ngomong. Jadi secara prinsipal lu sama dia match gitu ya. Gue ngerasa nyeklik gitu ya. Maksud ya kalau dibilang cocok mah enggak sebenarnya karena nggak ada yang cocok ya. Even lu ngaku gue cocok sebenarnya mah bohong lah, bullshit. Betul. Hanya sebatas ya lu menerima aja gitu perbedaan itu gitu. Lu mau menerima. Bisa mentolerir. Itu bisa mentolerir itu. Jadi pada saat itu gue yang ngerasa nyaman aja gitu. Dari saatnya apalagi pas setelah balik lagi jalan hampir setahun 2 tahun itu. Akhirnya gue nanya, lu mau gimana gitu. Kalau gue mah ya tujuan gue, goals gue ya menikah, ke jenjang menikah itu. Cuman ya balik lagi teh karena itu menang gitu. Bukan nggak boleh sih, maksudnya bini gue mungkin ya gue paham lah sama mertua gue. Mungkin mereka mencari yang ya orang tua lah ya. Pasti mencari yang terbaik lah gitu. Secara superficial karena mereka mau lihat apa lagi kan. Betul. Gitu kan. Nah itu tuh susah pisan gitu sampai gue 2000 balik tuh berarti 2008. Balik gitu. di mana? Ya masih balikan lagi itu 2007 apa 2008 lah. Di sampai 2015 itu lu
baru menikah. Lama ya, berapa tahun tuh? Lama, karena gue ada sempat apa momen di mana yang bini gue, ya udah gitu, kita nggak akan bisa nih, gimana, mau gimana, orang anjis gitu yang apa ya, gue karena gue memilih dia tuh sudah merasa pertama dia udah tahu gue dari zaman gue kecil lah kasarnya, jadi orang terkudu bahasa basinya, maksudnya orang rek hitut di harapan cetak gitu, cuek aja, gitu. Terus ya udah gue ngerasa ya udah lah gitu, nggak usah menjadi siapa-siapa lagi gitu, gue menjadi diri gue aja. Begitupun dia, gue udah ya udah gitu, gue nerima gitu. Ya udah akhirnya sempat bingung, ya gue saking gobloknya gue ngajakin yang lain kawin gitu. Ada beberapa orang. Iya benar. Iya kan, ada beberapa orang yang gue ajakin kawin karena gue saking ada yang pokoknya saking stresnya gitu kan, maksud gue teh anjir bahaya. Gak, maksudnya gini loh, orang teh kudu kumaha deui sih gitu. Terus pas udah melakukan hal goblok itu stuck gitu ya, terus ya udah gitu, maksudnya untuk memastikan ya gue harus ngomong kan otomatis sama orang tuanya gitu kan. Gue udah siap-siap yang terpahit sampai ada di satu momen gue memberanikan diri ya itu bini gue sampai, kalau kamu nggak minta ya udah gitu, ya udah. Kalau siapa yang bilang gitu? Bini gue. Cuma ya gue kan make sure juga ya, daripada gue nggak jadi tapi gue juga nggak nanya sama orang tuanya gitu kan, gitu. Kan gue harus tahu dulu dong. Iya. Akhirnya pas malam itu besok ya kebenaran kita pergi nih mau nonton kalau nggak salah, dia belum siap, gue nongkrong jadi di ruang keluarga gitu, ruang TV itu ada bokapnya nyokapnya, sebetulnya kagok salonnya. Gue ngomong gitu, om gini, mereka kaget, shock, terus yaudah ini kan harus diomongin gitu. Kasarnya gue melamar lah gitu. Iya. Kaget, yaudah nanti kita obrolin dulu. Yang kurang kan, wah enggak lah gitu ya. Yang penting pada saat itu yang kepikiran gue udah ngomong. Jadi kalaupun misalnya bini gue, ya abis kamu kan nggak ngomong, itu lebih tengah kan? Iya betul. Bener kan? Kalaupun mau ada konflik misalnya akhirnya. Kan gue udah ngomong gitu. Iya, betul. Yang masalah adalah bokap nyokap lu misalnya yang tidak menerima gue kan. Udah mau ngesmenta gitu. Iya, betul. Udah lama, udah sempet tegang tuh nunggu jawaban aja. Berapa lama tuh, Bah? 1 tahun. Anjir. Enggak sih, terus kemudian dipanggil lagi gue. Yang edannya mertua cowok gue nih. Jago gitu dia sih emang. Mertua cowok lu? Ya ayah mertua. Oh, kan dia sama cowok. Ayah mertua, dia tuh bikin shock terapi kayaknya, jadi yang gue pada situ gue ingat, gue pada situ ngomongnya, boleh nggak gue bawa keluarga untuk kenal aja gitu, maksud gue perkenalan lah gitu, kenalan doang ya, belum tentu, jangan mikir apa-apa, anjing tegang lu digituin, yang gue tadi takutnya nggak buka-bukaan, wah jadi anak orang kawin gitu, kayak lah bah cukup nanti, orang bicarakan oke, kamu tuh ngomong naon gitu kan. Tahu cukup orang mah ngomong, yang gue cuma pengen perkenalan aja gitu. Kapan gue bisa bawa keluarga gue untuk udah pas gue datang tuh akhirnya kita keluarga inti. Nah orang mah kan sayutikan ya orang mah pas datang ya udah bulan Maret waktu itu teh apa ya, Mei April apa segitu lamaran anjir itu asa bucat bisul sih. Jadi selama ini teh mertua lu teh ngeprank lu gitu ya? Mungkin ya nggak tahu, mungkin untuk melihat atau ngelihat mental keberanian gue, mungkin kan ya kasana mah kieu lah gokil juga orang teu boga naon tapi mana boga naon sih gitu, lu punya keberanian nggak gitu untuk ya kasarnya kan kayak gitu mah kan sebenarnya sih tukang dagangnya mana boga barang dagangan pede aja lu tawarin gitu kan terserah ya dengan segala kekurangannya gitu kan, jujur aja gitu maksudnya pada saat itu ya udah alhamdulillah akhirnya menikah setelah sekian lama penantian deh. Ya alhamdulillah gitu, cuman jadi selama penantian selama berapa tahun berarti itu anjir? Ya 2008, 7 tahunan. 7 tahun ya. 7 tahunan. Kalau nggak jadi tuh anjir beres teman-teman. Tapi alhamdulillahnya. Ya, untungnya pada saat itu gue yang nggak mikir, karena orang mah tipe jelema yang nggak salah gitu ya, yang nggak salah gitu, yang loser lah gitu, gue tuh yang ya udahlah gitu. Tapi pada saat itu mah gue orang kudu ngomong. Enggak, maksudnya gue harus ngomong dulu. Jangan sampai ntar ada omongan itu yang gue bilang bini gue yang lu kan gak ngomong, lu kan gak nanya gitu kan.
Ya santana orang kudu nanya heula. Betul. Pahit manisnya mah gue harus denger sendiri lah gitu. Apakah emang ditolak, apakah diterima, tapi ternyata kan diterima, alhamdulillah gitu. Sok amannya namun pada saat itu gue memutuskan, ya udahlah gue mundur. Tuh orang enak tinggal waktu lu ngobrol lu didampingi nggak sama bini lu? Enggak. Sendiri. Jadi bini gue tuh pas kita saat itu pas abis nonton nih kan, gue udah ngomong, dia kaget. Ngomong apa? Ngomong gue udah minta izin untuk bawa keluarga gue nemu keluarga lu. Dia kaget. Beneran dia bilang. Kan kata lu kalau gue ngomong gak akan kawin gitu. Dari itu. Nah itulah menurut gue. Kalau gue tuh kalau mau ngomong kan didampingi nih sama lu didampingi nggak atau ngomong? Nggak, sekarang lu aja lu cerita lagi. Beda lagi. Oke. Terus ini lu. Ya udah. Lu langsung aja kan gue udah gitu maksudnya. Ya orang mah pada saat itu kan ya istri gue tuh yang yakin serius gue bilang udah ngomong gitu. Sebelumnya lucu. Kalau versi gue kan ngobrol dulu nih. Ini yuk kita ngobrol ulang tanggal berapa sini. Oke, kita siap-siap. Kamu bilangin gitu. Yang ngomong sama orang tuanya bareng. Terus gue datang. Terus bini gue udah nunggu, keluarganya tidak sengaja ngumpul gitu. Ya di ngumpul lah ya. Gitu. Dan ini lucunya lagi gini ternyata. Jadi selama itu teh ya, gue teh kan cerita sama teman gue gitu ya. Mereka mah rata-rata yang ditoel. Kumitoha. Pada iraha. Gitu kan rata-rata gitunya. Orang Sunda mah kan. Gue teh ngomong ya gue mah nunggu aja. Kata gue teh nunggu gue dipanggil. Lu sampai kapanpun gak akan dipanggil sama nyokap gue. Kata bini gue gitu kan. Wanjay cukup ya berarti aing kudu ngomong kan. Oh jadi lu platformnya kok yang lain kayak gitu berarti lu nunggu di toel oke. Nunggu di toel. Pantesan 7 tahun berarti. Tapi enggak Wak, maksud gue gini loh. Kalau memang gue sering kan mertua gue mah gak pernah ketemu. Jarang ketemu. Bukan jarang, gak pernah mau nemuin gue. Kalau misalnya lu datang. Jadi orangnya kan sok rek di toel gue mah kan logikanya bener tuh. Rek di toel gue mah anjing panggil getara gitu. Sampai ada momen gue tuh memberanikan diri masuk ngeblend ke keluarganya adalah ketika uanya meninggal. Uanya meninggal, ngumpul kan keluarganya di Dago kan. Itu baru ketemu berarti ya? Itu baru pertama kali gue memberanikan diri untuk masuk ke lingkungannya. Nah dari situ gue grillnya lah, gue deketin tuh om-om sama tante-tantenya. Sampai satu suara mereka tuh, ya udah, ntar urusan ngomong sama si ayah sama si ibu mah kita. Gitu kan, orang kan anjing, lagi saya backing ngantai. Jadi wow, saya tak ka urang, pinter sih oke. Ya karena gue mikir gini, dari mana lagi gitu loh, celah orang kan, misalnya lebaran datang, indung bapana, manggihan orang kan, anjing, gue pada saat itu, ngeh gitu. Akhirnya pas ada momen gue ketemu sama keluarga besarnya, gue deketin tuh. Dan ya sebenarnya kejadian tragedi yang membawa berkah sih. Jadi 3 omnya satu uaknya, 2 omnya yang meninggal. Urang teh intens itu kan. Dalam 1 tahun Mak, dalam 1 tahun itu teh pertama uaknya, terus omnya. Ya kan? Yang orang panggil deh kan. Sok atuh kapan sok. Jadi gitu kan. Jadi mereka yang semangatnya si om-om tantenya. Ya gue teh ketawa ya gue mah ya gimana itu. Nah dari situ nggak akan ditoel cina keluarga kita mah lu harus minta. Nah udah pas ada satu kejadian gue deh di Mahanteng bisa merencanakan si ayah si ibu ngajak kita ke PVJ katanya gitu. Jadi upatan nyokap bokap gue sama bini gue. Aing ngomong si Aing tadi dia ya. Aing kudu ngomong itu tuh udah direncanakan gue bakal di PVJ ngomong. Orang bakal ngomong. Alhamdulillah aja. Nah terjadi. Jadi si nyokap mertua cewek sama bini gue jalan-jalan lihat apa, gue kan otomatis yang si Babeh ya, gue nangis anjing aing rek ngomong si Babeh, alhamdulillah ini si Babehna abang-abangan apa acet-acetan, orang deket, Indit kemana, orang asli, si om tangkas berarti ya, dia paham mungkin ya, si Babeh mungkin paham mungkin ya, asli sih gue teh, aing gue ngomong cukup ada irade kan momen berdua nih gitu, tapi setiap gue deketin kemana, dari situ gue nah itu bini gue, ya udah kalau misalnya lu nggak ngomong-ngomong nggak mau kawin. Ini pas hari itu jedang kejadian itu nggak direncanain Pak. Begitu gue ada di satu momen, ini bokap nyokapnya lagi ngumpul nih gitu. Di mana tadi rumahnya? Di Cipto, di rumah gitu. Gue tuh yang, om tante, saya mau izin gue bilang bicara. Saya punya rencana untuk meminta Iyas untuk menjadi istri saya.
kalau boleh saya memperkenalkan keluarga saya ke sini. Si Babeh itu punya kebiasaan dia nonton sambil tiduran di kursi. Hari tamu langsung diuk. Anjir. Rewas oke benernya. Terus yang gue lihat si ibu juga kaget gitu ngeliat gue terus senyum gitu, tapi senyumnya senyum yang ruas gitu, yang nggak nyangka kalau gue bakal seberani itu gitu kan. Terus oh iya ya kalau si ibu makan, oh iya kalau ibu sih gimana, kalau om sih kalau tante sih gimana om, katanya gitu pada saat itu kan. Si Babe ya ini kan nggak bisa katanya, harus diomongin dulu sama keluarga. Anjir orang ya udah, ini itu yang ceritanya nyambung ke yang tadi gue ceritain gitu kan. Alhamdulillah sih. Cuma ada satu cerita lucu anjing, gue mah bini gue tuh anjing bener lah. Mana kabayang tuh orang ke ijab kabulnya, orang tuh ngapalkeun gitu. Ngapalkeun ngaran si eta kan panjang. Sampai suku kata 3 suku kata. Ya udah. 3 suku kata. Nuraini semua Wardani gitu kan. Oh iya benar. Panjang, acan ngaran bapana. Mana kabayang tuh. Saya terima nikahnya bin panjang kan, orang kan ngapalkeun eta. Jangan orang aja, nyiwet orang. Kamu duduknya yang bener, Cen. Anjing haripan lebay bro. Cek orang tuh. Lu masih sempet ya nyolek gua bilang gitu. Terus, yang bener duduknya. Anjing cek orang tuh. Ya bini gua kita absolut aja. Posisi duduknya lagi gimana emang? Orang kia bro, orang bari kia bari ngapalkeun. Yang duduk mah kitu mana di mana deui duduk mah teu tahu. Itu maksudnya posisinya kumaha gitu. Oh, jangan bungkuk. Duduknya jangan bungkuk, yang bener. Anjing mana sempat nak keneh cekuannya aing nurut tapi teu. Nurut aing kieu teh. Ya bini gua aja. Ya bini gua, halo sayang. Ya bini gua aja, lo tahu sendiri bini gua gitu aja. Ya lucu lah gitu, maksudnya ya alhamdulillah sih. Akhirnya gitu, setelah sekian lama. Cuman satu, menurut gua menikahi sahabat sih. Yang membuat gua nyaman itu aja. Itu yang paling ini ya. Kalau lu gimana Om? Cerita lu? Lu dia juga sama loh, dia menikahi sahabat juga sebenarnya. Kenalnya sih ya. Kenalnya ya dari SMP juga kan kenalnya. Dari SMP kenal. Terus mulai pacarannya tuh SMA apa SMP sih? SMA. Kenalnya mulai kenal mah 2 SMP. 2 SMP dia kan pindahan ya? Pindah dari Sukabumi, dari mana gitu? Sukabumi kalau nggak salah mah. Pacarnya kelas 1 SMA. Dia teh dulu sebelum sama lu. Nyejeng urang lah. Pacarannya kenalnya 2 SMP. Gue pikir dia punya pacar kelas 1 SMA. Pacarannya sama lu 1 SMA. Kenalnya dari 2 SMP. Kalau gue ceritanya bermula agak mundur sedikit ya. Jadi sebelum sama si Bunda teh, gue pacaran sama seseorang dulu. Nah, tadinya gue teh udah hoream gonta-ganti, enggak gonta-ganti sih. Hoream PDKT deui lah ya. Ya, malas PDKT kan. Akhirnya ya udahlah mudah-mudahan ini gitu sama si Mbak itu teh. Sama si Mbak ini. Cobalah. Sebelum si Mbak yang sebelum si Bunda. Sama si Mbak yang sebelum si Bunda coba selama beberapa waktu. Tapi sebenarnya masalahnya apa ya? Bukan kepribadian dianya atau guanya gimana waktu itu tuh. Cuman murnilah dari guanya. Gua mencoba untuk menyamankan diri guanya sama dia, tapi setelah hitungannya nggak lama juga sih, mungkin karena gue takut kalau lama takut malah nanti nyakitin dia juga gitu ya, makanya gue nggak. Yang sebelum si Bunda teh? Iya sebelum si Bunda. Ceritanya. Setan mana? Si Al. Lain, beda deh. Lain. Nah sama si Mbak ini teh, gue mencoba untuk nyaman sama dia. Yang dicerita di Solo ya? Oh iya. Solo. Maafnya orang. Teman hati kan masih tunduh. Supir dia. Ya. Dia supir. Nah, gue mencoba menyamankan diri gue ke dia gitu ya. Tapi seiring minggu gitu, gue teh kayak hati gue teh, gue nggak bisa into ke dia gitu. Bentar, sorry. Berarti ini mah jauh setelah sekolah dong? Kuliah. Ini kuliah kan? Kuliah. Nggak kira teh SMP. Nah, kuliah, masa-masa kuliah sekitaran situlah setelah lulus gitu. Nah sama si Mbak itu gue coba selama beberapa waktu teh gue menemukan ada nggak apa ya, nggak
chemistry-nya kurang lah gitu. Ya gitu, chemistry-nya kurang. Gue tidak mempersalahkan kepribadiannya dia, enggak. Baik, hangat lah gitu orangnya, enggak yang gimana juga. Kompor bro. Ting kenal pot. Sulu sih mah. Nah gitu, gue yang kayaknya gue nggak bisa into lebih gitu ya. Gimana sih? Ya kurang tapi emang chemistry iya itu. sih, ngerasain gak sih semua kalau chemistry itu sangat penting. Jadi ada pernah kenal atau dekat sama seseorang, tapi kalau misalnya chemistry-nya nggak ada tuh ya udah aja gitu, nggak bisa gitu. Kan bisa marah-marahan. Iya, nggak tahu dari apa tuh chemistry-nya itu apa. Bisa selek, bisa keluar grup gitu. Kayak teman kantor aja, kan? Ya, gitu misalnya tiba-tiba yang, tapi enggak gitu ya. Ya kan kayak suka gitu, ada gitu. Ya kayak gitu banget lah gitu. Terus ini kan kalau teman kantor mungkin atau teman pertemanan ya nggak segitunya ya. Cuma ini kan bogohnya. Ya Cari yang meminjam istilah gua yang bakal menemenin mampu nggak seumur hidup gua sama dia gitu kan. Betul, karena udah kuliah dan udah mau mikirin ke jenjang berikutnya kan ya gitu kan jadi genting juga nih. Nah cuman selama berapa hari gua mikir gitu. Jadi genting, jadi bata. Betul, jadi bangunan. Rumah tangga bro. Oh iya betul. Ya. Akhirnya gue pikir udah deh daripada daripada nanti ya bukan GR, maksudnya dia guanya nggak full, dianya misalnya full ke gua kan kasihan. Akhirnya walaupun berat juga sih ngomonginnya. Mereka ngomong aku mahnya takut nyium cerik saya. Terus mau putusin ini teh. Oh. Dan tutungnya jadi cerik duaan. Anjing mana cerik? Ya, tapi itu gua tuh gitu yang cerambai lah. Anjing mana cerik? Cerik. Anjing. Emang mana pernah cerik, Tir? Gara-gara cewek? Cerik usias mah. Oh iya. Kok pemajikan doang cerik? Enggak, tapi bener gitu. Maksudnya ada orang ngomong, kalau lu pengen ngeliat, buat cewek ya, kalau lu pengen ngeliat kesungguhan cowok seperti apa, lihat aja pas dia nangis apa enggak di depan lu gitu. Untuk kayak gitu kan, misalnya kehilangan lu itu dia nangis segala kumaha gitu loh misalnya. Dalam banget tiba-tiba memang dia cinta sama lu gitu. Kalau berarti mana emang sebenarnya bogohnya. Sebenarnya kalau kata gue beda lagi. Bogo cuman ada pertimbangan lain. Betul. Yang iya gitu. Jadi sih apa ya? Ya jika ngeband meureun lah mana kan misalnya gitarisna atau basisna anjing teu intu jeung urang anjing tong lah gitu. Jika gitu meureunnya kalau di band atau dalam lu bikin project apa ya kayak lu waktu dulu cerita kan gue butuh orang yang di depan gitu, gue yang di belakang deh gitu. Enggak, semacam gitu mungkin. Memang itu sesuatu yang maksudnya benar-benar kalau ke semua orang juga pasti menangis lah. Ibaratnya gini, lu sama seseorang yang lu tahu dia sayang penuh sama lu gitu, atau merasa dia sayang penuh sama lu, dan lu nggak bisa. Iya. Dan terus lu tuh merasa bersalah dan gue nggak tahu harus ngapain lagi selain ini gitu kan. Ya sebenarnya kalau misalnya dikasih hidayah atau dikasih perasaan yang bisa fullin mah mungkin ini, tapi ya beda gitu. lagi. Cuma saat itu gue nggak ngerasa itu gitu, Pak. Gue yang anjing gue mau maksain, tapi udah urangnya tuh bisa entah kenapa ya gitu. Iya. Apakah ada lain? Enggak. Seorang lain atau emang itu pure emang lu nggak ada lagi? Emang saat itu gue lagi nggak ada kecengan, nggak ada kecuali kecengan abadi, tapi nggak nggak mau, gue nggak mau. Kenapa nih bang nggak ada hitung lah ya? Nggak itu kecuali kecengan abadi. Jadi intinya mah ada ini ya. Jadi intinya mah ada semacam sedikit keraguan dan ya. Gitu. Aduh kalau misalnya seumur hidup bisa nggak ya gitu? Ya itu. Bogoh tapi teryakin, bukan teryakin. Bogoh tapi can yakin ya. Ya bisa juga, gitu juga sih. Makanya itu beda kan mana dikasih Jikun kan ya dia gitu. Ya kan mau kendalanya gimana juga lu harus ngomong sama bokap gua. Yang geus gua ngomong gitu kan. Mau melangkah lebih jauh lagi. Tah gua saat itu berat gitu, Wak. Untuk yang sieun urang tuh kumaha gitu. Mungkin dia pol-polan urangna kieu-kieu wae gitu rasanya. Akhirnya ya udah gua ngomong gitu. Gua enggak bisa terus nih sama lu gitu. Maafin banget gitu. Gue udah ya pasti nyakitin lu banget sih waktu itu. Berapa lama sih jalan? Kayaknya enggak sebentar ya. Sekampus itu betul orang kampus kurang setahun. Bulanan juga bentar. Sebulanan lah. Tapi mana gak serius itu ya? Ya karena kan pengen teh udah mau akhir kan. Oh iya. Udah pengen karena sudah berniat gitu tadi. Karena mencoba dan lah. Dan dia gitu. Juga udah tahu lo berniatnya mau ke sana gitu. Atau belum? Ya belum ngomong secara vulgar itu enggak, cuman ya udahlah gitu. Cuman seumur itu udah mikirnya kayak gitu. Maksudnya mungkin mikirnya bukan hanya sebatas pacaran hungkul. Ya, pacaran yang mulai melangkah situ lah gitu. Serius gitu loh. Stage-nya udah naik lah ibaratnya gitu. Terus naik level.
Nah, gue nggak bisa waktu itu. Akhirnya ya gue minta maaf, mutusin segala salah rupa lah. Ya gue juga nyesel juga. Gue nggak enak. Campur lah. Jadi udah cirik gitu hari tante. Gimana cirik anjir? Ya kan gue ya emang kurang sekumaha tuh bah. Bisa sekumaha. Iya gitu. menyangkut perasaan perempuan gitu kan orang. Ya bukan hanya menyangkut perasaan perempuan, malah perasaan lu juga gitu. Iya makanya. Gitu. How much you itu. Nah, terakhir kok kami temuan. Boys don't cry. Boys don't cry. Ya. Nah, setelah dari situ, Inggris tuh putus aja sama si Mbak itu teh. Berapa waktu lama yang ingat si Babeh? Oh. Si Babeh kolot. Yang si Eta dia masih pacaran sama mantannya lah, pasti pacaran gitu, orang nyorangan. Iya panggil di kampus si Bunda kan, si Babeh mah mana ngejemput. Ya, bahasa zaman orang bobogan yang si patron si Bunda. Sama Eta. Nah dia masih pacaran, gua masih nyorangan nyari siapanya, bingung gitu. Ke nyokap minta ini, gua cepat kepikiran ke nyokap untuk ini, tapi enggak juga, males kalau dikenalin gitu kan. Oh, kayak gua gitu kayak gitu, tapi akhirnya gua enggak sempat bilang ke si nyokap, ke si mama teh untuk mah gini enggak. Ya udah biarin dulu lah. Nyorangan teh beberapa malam minggu teh nyorangan teh baturan bobogohan teh nya. Sorangan teh paling baru kalau teman-teman ke rumah tuh jam 10 malam baru setelah pada bobogan, orang ke rumahnya ya baru sorangan. Nah, pas lagi akhir-akhir mau kuliah kalau nggak salah mah, gua teh pulang, naik angkot nih, masih zaman angkot, sama si Babe sama si Umgun mendiang almarhum sama si Umgun. Si Umgun sama si Babe naik angkot mareng si Pangegar, orang entah rek mana heula gitu, orang teh naik Abdul Muiz Dago. Panggil jeung si Bunda di angkot. Oh si Bunda mah angkot oge. Pakai angkot oge. Kalau enggak salah dia lagi ada acara di Patiukur nanti gitu. Oh, bisa dipertemukan seperti itu ya. Terus. Ya, papanya di dinya. Dia gitu. Setelah beberapa minggu setelah beberapa bulan dan malam minggu berlalu. Ya. Nyorangan. Jadinya mana mulai ngadekatan dia apa kumaha? Ya enggak, waktu itu gue ngobrol-ngobrol, gue nggak tahu siapa yang duluan dulu tuh masih zaman telepon lah ya. Telepon rumah. Handphone udah ada, Wak. Tapi belum diangkotna eta kumaha ceritanya. Yang ngobrol gitu, mau kemana kalau nggak salah. Yang nyapa duluan lu atau si? Iya. Iya pasti ya. Secara Bunda aja si cablak aja. Orang kan tengah teh naik dia kan orang kalau naik angkot kan cari di ujung biar bisa sare kan. Sih emang menikmati teh menumpang angkot. Sementara si Bunda mah kan cawang waktu. Cari tempat tidur, tahu ya dipanggil dia gini. Ya udah mulai tuh ngomong-ngomong lagi di situ. Entah yang ada ya beberapa waktu lah sering teleponan lagi atau zaman SMS ya gue lupa ya. Atau telepon tilu detikan teh gitu. Anjir. Ya, bisa jadi ya. Sekitar itulah pokoknya masih zaman-zaman itulah gitu. Yang 3 detik gratis. Telepon providernya harus sama provider itu kan. Belum sama. Bisa lintas. SMS pun belum bisa lintas. Ya, belum bisa lintas. Orang pengalaman itu sombong kan. Di Amerika sih teman. Ya, belagu dah kan. Handphone dibuangnya si setan. Udah itu telepon karena telepon entah gimana teh jadi intens lah balik terus ya jadi malam mingguan lagi ketemu sama keluarganya lagi ya basically karena udah kenal sama si mama sama si papahnya ya nggak masalah juga gitu. Ternyata dari sisi dia selama ini tuh ada beberapa laki-laki yang mencoba mendekati si mendiang si mama teh tidak setuju gitu, yang ya pertama lebih tajir lebih gimana lah lebih berorganisasi entah gimana teh nggak sukain si mama teh sama si yang mereka teh calon-calonnya gitu, yang udah kan selain ngangkotnya kan itu lempang ngangkot gitu kan sementara mereka ya mobil, berkendara sendiri motor ya. Dan Mercedes gitu-gitulah, jadi yang mungkin tidak yang guys gitu lah kumade tidak. Gue pengen tahu lu sebenarnya putus sama si Bunda tuh awal-awal kenapa sih gara-garanya? Kalau nggak salah gara-gara kuliahnya ya kesibukan kan jauh kan beda Jatinangor kan? Si Bunda Jatinangor. Si Bunda Jatinangor. LDR lah ya. LDR Jatinangor bro.
Ya kan zaman itu mah. Oh iya benar. Belum ada communication gitu kan. Jadi ya udah sih. Putusnya dulu. Atau mungkin dia mikirnya, wah iya. Wah mungkin, itu memang maneh aja. Kasih aja. Langsung udah nggak urang. Langsung miskak teh aja. Udah bisa kan si sih. Saya akan mencari mahasiswi baru. Wah si Oma. Jadi aja sih kamu kenal kalau bati urang ya. Wah tapi saya sama lain gitu menang kena sejak mana. Anjing. Lain orang siapanya tuh Siwa. Sengennya dia mah sama gue. Nah gitu. Nah akhirnya kembali bareng lah, nggak nyata-nyatain juga sih waktu itu. Nonton yuk apa makan ya, karena kita senangnya makan sama nonton waktu itu mah, jadi harus seringnya itu aja makan nonton lah gitu, nyoba-nyoba. Terus kafe juga dulu belum sebanyak sekarang ya Bah ya. Lebih banyak PKL mungkin zaman dulu mah. Iya, kafe tenda lah. Nah terus menuju pernikahannya tuh sebenarnya waktu itu teh kan gue nikah 2006. Nah 2005 tuh udah ada omongan 2004 dan 2005 tuh udah ada mulai mengarah. Cuma karena waktu itu kan belum usahanya belum ini. Jadi merencanakannya tuh sebenarnya di 2007 atau 2008 waktu itu kawin teh. Nah cuman waktu itu adiknya si Bunda mau nikah. Gak mau dilangkahin. Jadi si teteh duluan gitu. Aku nggak mau ngelangkahin. Ditodong mana? Semi ditodong. Jadi ya maksudnya bukan ditodong, maksudnya gini. Planning mana emang kan masih oke, tunggu 2 tahun lagi lah. Berikutnya. Tapi jadi dirusuh gitu kan namanya. Ya, harap dipercepat gitu. Pas itu Adi nanti nikahnya lilakennya strategi si Bunda aja ya namanya. Biar cepat. Terperangkapnya udah sebenarnya. Si Bunda teh di bujang enggal namanya saya aja. Yunda. Halo. Nah gitu, karena si adiknya mau nikah, kan nggak mau dilewatin. Teteh dulu. Loh sana, kumaha? Akhirnya ya udah ngomong-ngomong nih, karena si tahun mereka teh dapat pengen nikahnya teh Maret 2007 berarti ya. Nah, jadi si teteh harus sebelumnya 2006. Di mana bulan naon? Januari. Udah angkat lama? Udah angkat lama. Terus? Januari 2006, 7 Januari 2006 gua teh nikah. Nah, setelah mana nikah orang nya. Aya ngondang tuh sih. Ngondang lah. Aya gitu. Di mana sih mana? Nanti karena teh Mas Kumambang. Serasan. Aya teh nya orang. Aya teh. Ukurannya si Bunda orang poho. Orang. Kalau momen si Wama orang aya ingat tahun mana justru orang poho orang datang atau henteu nya. 2000 seberapa? Genep. 2000 orang karek beresnya. Keur geus gawe sih 2000 datang. Poho aya. Poho sumpah. Nah akhirnya karena setengah diancam apa diperusuh disegerakan gitu, akhirnya ditentukan 7 Januari 2006 nikah teh sama si Bunda. Kira mana deket tahun seberapa? Oh udah lama ya. 2000 ya. Enggak maksud gue teh jadi enggak begitu lu mulai intens dekat terus tiba-tiba tahun harap kawin tuh kan? Enggak, mungkin sekitar 2 tahunan lah, 2 tahunan lah gitu itu kan. Sama si Bunda teh sebelum menikahnya teh 2 tahunan sejak bertemu itulah gitu kurang lebih. Nah akhirnya karena si adiknya si Bunda nggak pengen kelewat dan si mamah pun sok atuh gerak gitu. Si mamah mitoha teh sok atuh gitu. Udah momennya meren gitu, jangan dilama-lamain lagi. Kan gue juga pacaran udah kalau di total teh 10 tahun lah pacaran sama si Bunda teh gitunya. Di awal pisan. Ya, pokoknya ditotalin kan sempat putus nyambung lah gitu. Akhirnya setelah itu ya udahlah gitu. Ya gue mah ya bismillah bismillah lah, ada kerjaan waktu itu belum juga ini gitu ya udah akhirnya karena tim perbahannya anjing terus juga aing. Jadi kan tapi bener maksudnya gini, sorry motong. Kayak gue dipikir-pikir gue teh setengah umur gue teh sama bini gue gitu.
Ya, dia sama dari ya SMP kenal juga, gitu, kenal juga kan. Kenalnya tuh ya kalau dihitung sampai sekarang tuh emang setengah usia gua. Cuman gue doang yang enggak kayaknya. Ya sih mah trik kudu ngobrol aja jeung si Neng aja mah. Ya. Bisi kasih rep gitu ya mah. Urang mah karunya. Nanti kalau Sinang udah bisa belanja tanya aja. Nanti kita Kumaha sebenarnya perasaan dia gitu. Ya akhirnya gitu. Akhirnya setelah karena setengah dirurusuh teh ya akhirnya alhamdulillah tanggal 7 Januari 2006 gua menikah sama si Bunda akhirnya. Setelah itu teh karena tidak setengah dirurusuh teh bari urang ge saat itu anjing kumanya tegang teh ban. Pampang namanya sarua siga urang sih. Gini loh, momen gua tuh setahun sebelum menikah, orang resign dan gue jobless. Gue yang anjis gitu ya. Tapi untungnya alhamdulillahnya KB beres gitu. Untuk keperluan itu udah beres. Jadi cuman kepikiran kan after nanya tetap iyalah. Anjing gue kawin aing mah gitu aja. Iya. Ya, cuman ya alhamdulillah sih, maksudnya kalau prinsip gue sama bini gue gini loh. Sementara ini masih dari sebelah nih. Gimana caranya kita memaintain itu gitu. Ngerti gak? Kan kadang suka ada orang yang ngeributin ya, maksudnya malah ya atuh gitu kan. Ya atuh naon? Ya maksudnya ya atuh maneh gitu. Gimana sih gitu. Ya gue membayar itunya kayak sok bini gue begitu, gue yang beresin hal-hal di luar itu pekerjaan bini gue gitu, kayak gue pegawaian imah keluarga orang orang manage gitu. Iya. Seperti itu gitu kan. Ya itu kan sebenarnya butuh kerjasama ya, maksudnya nggak semua pasangan pun akan bisa menerima sebenarnya gitu. Betul. Kan. Jadi kalau misalnya remeh tapi nggak remeh. Menurut gue kalau misalnya nggak banyak laki-laki yang menganggap itu semua laki-laki ya. Iya, itu tuh hal yang mudah gitu karena yang cheese double gini, Wak. Kenapa? Iya, salah pesan gua. Enak ya? Ya enggak, maksudnya tumben aja lu. Gua pikir bukan selera lu gitu. Terus? Ya tadi yang lu bilang, ya lu yang work, gua yang take care of everything else gitu. Nah, kadang kalau misalnya itu sebenarnya perfect combination, cuman banyak cowok-cowok yang malah jadi marah gitu kalau misalnya istrinya yang ngejar karir gitu. Ya eta sih kerjasamanya itu yang digaris bawahi mah yang mengertinya lah. Karena alhamdulillah sampai sekarang ya gue bilang bini gue sih mengerti gitu kondisi, ya udah gitu maksudnya. Sementara ini jalurnya nih masih Allah tuh masih ngasih rezekinya ke istri. Lewat istri gitu kan, ya gua sebisa mungkin untuk mensupport aja gitu. Membereskan manajemen dalam lah ya. Jadi gini, kebayang gak sih manehnya maneh misalnya maneh gawe begitu nempe ka imah gawe terus akhirnya lu lagi kan capeknya ya gue tuh meminimalisir itu, jadi kayak lu nggak usah khawatir tentang rumah, tentang apa tuh lah gitu tentang kan. rumah, tentang kayak abah tuh kayak manajemen artisnya ya kan, emang aing manajer dah. Ya maksudnya perumpamaannya gitu kayak pokoknya mah mengatur keuangan. Ya maksudnya kan mertua lagi kurang sehat sama ya karena kebetulan itu mah ya kebetulan kondisi mertua aja ya jadi paket juga kan. Jadi yang pokoknya mah kayak semua bill gue lah yang beresin gitu. Dia mah pokoknya mah ya orang mah si eta tahu perform aja lah dia di rumah sakit gitu mau kan. kemana gue antar. Dan selebihnya itu begitu sampai rumah ya tong diganggu eta weh. Poin gue mah gitu maksudnya. Ya biarkan dia beristirahat gitu. Karena gue tahu lah ya orangnya kan bukan orang yang tidak pernah kerja. Gue beberapa tahun juga kerja gitu. Gue tahu gimana rasanya mencari sesuap nasi gitu ya, sesuap berlian gitu kan. Begitu nyampe imah teh kan kadang yang ada momen yang pengen leyeh-leyeh, ada yang pengen leyeh hungkul gitu, bung dibebani macam-macam lah gitu. Jadi gue berusaha seminimal mungkin untuk paling gue kalau misalnya ada yang berat, ini gini loh, ada masalah ini gini, gue mah mau ngambil tindakan ini, menurut tuh gimana? Gitu kan? Gue hanya sebatas itu, nggak yang didurunikan dulu lah ya. Non, iku masih orang bunga gitu, nggak maksudnya untuk yang ada sesuatu hal yang kadang gue juga harus butuh persetujuan dia gitu, nggak bisa yang gue ngambil keputusan sendiri. Kadang kan sok nasi gitu kan ya. Ya gitu ya, intinya mah komunikasi dan kerjasama sih menurut gue mah. Kalau lu pernah marah besar nggak sih atau ribut besar gitu sama Jikun?
untuk masalah apapun. Ya, tahu maksudnya yang lu teringat ada masalah yang besar gitu. Alhamdulillahnya semenjak kita memutuskan dari zaman kita pacaran mau menikah, udah nggak ada. Boleh dibilang gue berani jamin udah nggak ada. Hanya sebatas ya gitulah standar lah yang kayak yang pemajikan banget mah gitu ya. Apa sih kamu tuh gue capek itu mah standar lah. Kenapa kamu lihat follow Instagram? Oh yang jackpot lah gara-gara orang nge-like Tara Basro. Ya main love ya sebagai sahabat ya. Oh cuma kan ya orang bini gue bercanda lah ya, cuman ya kadang masih kayak kadang dengan AOG sih gitu. Ya alhamdulillahnya gue berani ngomong bahwa dari semenjak kita memutuskan untuk serius terjadi yang aneh. Gak pernah yang berat sampai berat dedor nggak. Alhamdulillah gitu karena capek. Ada nggak sifat istri lu yang sampai sekarang tuh clumsy bisa dirubah gitu? Clumsy dia mah. Clumsy oh iya. Orang mah kasarna, orang mah manajer, orang mah nggak beresan. Jadi kayak simpel aja, kayak dia mah datang tek gitu ya. Orang ngerapihan. Kayak yang simpel kayak sekarang tuh lagi pandemi gini kayak vitamin gue siapin. Ya orang mah gue melakukan itu karena gue care, karena gue sayang dan itu udah otomatis gitu, bukan masalah orang jadi kewajiban gue enggak, gue cuma gue ngelakukannya karena gue ya orang nyaho part orang di mana gitu. Jadi kayak obat udah makan gini gitu, terus kayak orang nyaho saya tak pohon jelema pohon pisan. Jadi kayak kalau misalnya gue ngelihat dia dompet atau handphone di mana aja, orang otomatis dan itu udah biasa gitu. Kayak turun dari mobil pun gue akan terakhir karena orang tim sapu jaga. Orang tinggal naon yang ditinggalin gitu. Mana aku mau. Ada hal yang enggak sih, alhamdulillah sejak ya kalau seperti Abah bilang, kalau baut-bautan kesel-keselan orang ya gue kalau marah diam, gue marah diam pernah gitu. Siapa pun marah. Jadi wok. Coli deh kan jadi maung sih mah. Alhamdulillah gue nggak pernah ya berantem normal mungkin ya Bah ya standar lah kayak misalnya tensi lagi capek terus tiba-tiba bikin sesuatu yang aneh kan suka kesel lah gitu. Nggak pernah yang sampai atau nggak pernah Ultraman nggak pernah gitu. Terus kalau ada sifat yang tidak ya masih yang tidak bisa dirubah. Gini aja, ini buat pertanyaan closing, gue punya pertanyaannya biar bisa kita dapat 2 episode nih hari ini. Oke. Nih dari Abah Uwa gitu ya, gue juga nanti mungkin yang terakhir. Si istri dan si Jikun Uwa dan Abah teh, apakah sesuai dengan sosok atau profil yang diinginkan dulu? Kalau ada dapatnya apa, kalau yang nggak adanya apa? Nah gitu. Apa sih dari seorang Neng Tin di mata Uwa teh? Yang cocoknya, yang dapatnya ini yang mana teh memang iya nu ku aing tayangan teh. Yang miss-nya apa gitu? Kalau secara fisik sih dia banget. Enggak, maksudnya berubah-ubahnya, maksudnya kan lu pasti gue pengen yang misalnya kulit putih nih. Iya, kalau gitu. Membayangkan gitu ya. Bebeto. Ya membayangkan dari misalnya SMP bikin kayaknya gitu dah. Beda-beda sih, random aja. Ya pasti ada garis besarnya. Physically mah. Tapi physically sih ya hampir. Ya terserah mau fisiknya. Physically misalnya tidak mempermasalahkan nggak apa-apa, tapi gue pengen yang sifatnya gini. Oh ternyata ada, tapi dia mah gini kan gitu lah. Yang dari aja sisinya apa? Kalau dari sifat, pertama yang itu yang tiis nggak banyak drama ya. Gue suka itu. Yang kedua, ini sebenarnya seperti kalau sama bini gue nih ya, dia tuh kayak personality-nya tuh masih di dalam shell gitu. Dalam artian pas gue sama dia nikah. Dia kan sebelumnya baru keluar dari bad relationship ya. Jadi ada yang makanya gue tanya sama lo, ada nggak sih sifat dari istri lo yang ini yang agak aneh gitu atau agak ini. Nah dia tuh sempet awal-awal dia tuh selalu defensif orangnya. Jadi kalau gue ngasih tahu sesuatu dia langsung yang defensif gitu. Gue juga pertama nggak ngerti ini kenapa sih. Udah beberapa kali dibilangin sih gue tuh cuma ngasih tahu doang gitu. Tapi ya pada akhirnya gue menyadari gitu kalau misalnya dulu kalau misalnya mau dipapatahan teh teteh di following dengan
kekerasan verbal atau kekerasan itu gitu. Jadi belum apa-apa udah defensif. Gitu. Karena pengalaman sebelumnya. Nah makanya tapi setelah Shell itu gue buka beberapa tahun gitu ya, gue kasih tahu gue tuh orangnya kayak gitu. Jadinya gitu. Gimana? Ya gue menemukan sosok yang seutuhnya gitu. Dalam artian Gini oh gini. Gini oh gini. Keluar gini. Karena gue tuh kalau secara sifat, gue tuh pengen banget sifatnya bini gue itu yang mirip-mirip sama nyokap sebenarnya. Pasti. Berarti Gitu. kalau dari fisik tadi apa yang disukai? Kalau dari fisik sih ya beda-beda kan. Gue mah dari zaman SD, taman SMP. Yang lu sukai di dalam diri Neng Artin lah. Kan masa memang berubah-ubah sekarang kok fisiknya kan enggak. Ya kalau menurut gue sih. Misalnya lu suka misalnya matanya gitu yang gue suka. Gue awalnya overall suka sih semua kayaknya. Apa ya? Sheldon Cooper di luar. Ya udah itu aja. Itu aja sih. Ancamannya memang berat sih memang di luar ya. Terus dari sifat yang gak suka yang akhirnya enggak lah orang nerima gitu. Sifat bukan itu gak suka ya maksudnya ya udah akhirnya lu. Iya, yang apa-apa emang gak suka kan. Ya itu, kan terima aja mau gimana lagi. Ada kan? dua kan yang tadi episode sebelum gue ceritain kan. Yang dia kalau misalnya dia tuh orangnya suka outdoor. Sedangkan gue kan rebahan. Oh iya, ya. Itu satu itu lagi. kan konflik gitu kan, konflik interest. Cuman setelah gue mengikuti kegiatannya dia, ternyata seru juga gitu. Gue nggak nyesel itu gitu. Satu ya. Yang kedua berarti? Yang kedua yang itu yang kalau gue kasih tahu pertama awal defensif gitu. Tapi setelah gue selami gue sabar, gue kasih tahu gini nih, gue tuh nggak kayak gitu. Dia lebih enak gitu sekarang gitu. Jadi kalau misalnya gue ngasih tahu sesuatu, dia nggak defensif, dia ngasih taunya itu ini ngasih sesuatu. Nggak defensif, cuman ngasih koper ya. Nggak, ya koper lah. Kalau misalnya udah keterlaluan, nggak maksudnya. Kalau gue ngasih sesuatu, dia ngerasanya itu konstruktif gitu jadinya. Gitu. Kalau Abah gimana nih, Bah? Maksudnya? Dari fisik yang idaman, ya terserah fisik. Ya, pasti kan fisik dan non Ya fisik. itu yang gue bilang mungkin sebagian anak cowok mah ngelihat ke nyokap, sosok ibu. Apa yang ada di dalam diri si Jikun dan di si Mama? Yang ada kemiripan gitu? Nggak ada sih. Kenapa ini kali Kak? Sifat tuh. Tapi benar maksudnya sifat indung orang mah kan sangat membiarkan gua. Oleh karena itu gue mencari orang yang mecut orang gitu. Paham tuh? Jadi cari opposite dong dari mana kumaha itu. Untuk gua kan gua cuman pernyataan gua adalah semua hampir semua kan hampir semua anak cowok mah ya gua memperkuat omongan dia gitu, pernyataan dia. Kalau gua mah sebenarnya yang ya nyokap gua tuh tipe orang yang geus lah kumaha kamu santai ya, sok kamu selama lu bisa bertanggung jawab mangga. Kalau bini gue enggak, bini gue tuh yang lebih gimana tuh? nge-push gitu, dia orang yang gitu. Dia tahu karena gue leyeh gitu ya. Dia akan lu sebenarnya bisa, lu sebenarnya gitu loh. Lu tuh sebenarnya mampu gini. Lebih gitu sih yang gue suka. Dan cerita jadi nerima orang intinya mah ya gini loh. Kita saling menerima kekurangan sih yang penting menurut gue. Kalau kelebihan mah semua orang juga pasti suka lah. Bini lu baik, semua orang pasti sayang. Bini lu yang baik-baik pasti orang juga akan suka. Tapi ketika lu bilang, aing pamajikan aing rudet gigi cang tantu batur aya nu narima kan selain kita. Gue mah yang penting itu gitu. Bini gue menerima bini gue, ya dia tuh menerima gue yang buruk-buruknya, ngerti gak? Yang gue leleh-lelehnya, iya. Yang gue kadang lempeng gitu ya, yang gue emosian, yang gue apa gitu. Dia tuh ya dia bisa nerima itu, di mana orang lain belum tentu bisa. Kalau misalnya yang gue yang baik, gue perhatian, mas semua orang juga pasti akan mencintai gue gitu loh. Iya. Sudah emang sisi bagus ya. Yang penting mah kan sisi buruknya yang gitu. Kalau gimana? Kalau gue kalau dari fisik dulu tuh gue pengen ya, gue suka cewek yang tinggi. Kayak si bunda, oke, tinggi. Ya itu. Itu kalau fisik ya. Maaf bun. Gue sukanya yang tinggi. Cuman sama gue suka cewek yang seksi.
Gua mah. Tapi ya seksinya dapet, tapi tejangkung si bunda teh ya udahlah ngapa gua. Bun, anjir tejangkung nanti ditekankeun bun, tejangkung. Make taraje tenang. Itu suka aja dulu kalau dari fisik itu, tapi ya udah dapetnya si bunda kan. Kalau sifat yang kebisaheulanya bisa masak kayak nyokap gua. Tapi walaupun kakak pengen mun keur mood masak anjing keur kieu mun keur hoream main ML dia. Gitu. Kalau sifat yang gak sukanya sih dia mungkin kurang menyelami seseorang kalau punya masalah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa nih, ya kata gue gini gitu, terserah lu mau setuju apa enggak gitu. Kalau gue kan ya apa sih masalahnya? Ya misalnya ada ketidakcocokan ya, lu harus mau dijembatani lah gitu ya. Gue tipenya menjembatani. Nah kalau dia enggak, kalau kata dia A ya harus A. Tapi ya yang baru-baru ini terjadi dengan perkembangan emosi anak gue yang gede udah mulai remaja. Nah gue ajak dia, ya kamu nggak bisa kayak gitu dong kan. Anaknya sensitif, masa kamu tetap pengen kata kamu A enggak, sementara anak kamu B kan harus A lebih dewasa, makanya memang gitu. Lebih orang tua. Biar si anaknya Bu juga, kalau kata anak gue B, ya dia belajar, oh ternyata si bunda maunya A nih, gimana mungkin ada titik temu. Nah selama ini si bunda kurang gitu, tapi alhamdulillah kemarin ada kejadian heboh lah antara mereka berdua gitu ya. Coba dong lihat gitu, kamu nggak bisa, ya Ira si anaknya nggak suka, kamu jangan kamu paksain gitu, coba kasih pandangan lah minimal, gitu. Kalau kamunya marah, jangan dulu marah karena lu sendiri nggak mau gini, ya coba dulu dengan orang penerimaan orang, betul. Respon orang kan beda-beda ya, nah itu mungkin. Tapi kalau yang gue suka orangnya semangat gitu, ya, banyak banget. Ngomong gitu, terus baterainya Duracell, bener. Terabas lah, itu yang gue suka. Jadi cocok buat gue yang tim rebahan, dia everybody gitu ya. Iya benar, setuju. On the front gitu. Ya itu maksudnya, sorry gue potong, gue juga menambahkan bahwa orang mah pemajikan orang mah lebih bisa mengurus diri ya. Kan ada ya orang yang setik-etik kudu dianternya, aing ngomong ya kan jelmana. Pemajikan orang mah kan ya ini sama gitu. Ini serangan gitu. Terus kayak gue tidak pernah dia juga tidak pernah membatasi kayak sekarang nih jadwal kita ketemunya sok mana karena dia pikir sebelum kita bersama lu punya hidup gitu. Which is teman-teman lu ada di situ gitu. Jadi yang mana mereka ulin jeung baturan mana kayak kita punya jadwal tiap tahun kemana tuh ya dia mah enggak masalah ya sok mana ulin gitu kan. Da ya iraha deui gitu. Terus ya gue juga gue memperlakukan itu karena pertama gue mau horeaman. Selama itu bini gue kan demen ke mall kemana hoream. Jadi kalau misalnya aku ke ini ya sama siapa gitu kan, gue tuh berharap anjing ayo batur sama si A si B, alhamdulillah ya sama gitu. Sok kayak gitu mangga gitu. Ya itu mirip-mirip lah. Jadi nah ini ya tips dari saya, nyari istri mah jangan yang ribet. Yang bisa segalanya sendiri. Tapi ada juga loh yang sukanya sama yang ribet, justru merasa dibutuhkan. Ya cuma kan ai urang mah tipe urang mah kan aduh gitu urang teh ya gue mah kan terbiasa di imahnya, jadi apapun gue melakukan kerjaan pun gue di rumah gitu. Jadi kalau misalnya kudu kemana teh, sebisa mungkin nu simpel we kawinan gitu, aing paling hoream namun tuh ting mah gitu. Gitu ya, jadi ya gue senangnya di bini gue adalah mandiri gitu, dia biasa tidak terlalu tergantung sama suaminya walaupun kadang ada momen juga sih gue teh hayang terus diantar kurang tapi saya tembung gitu, tapi ya sudah gitu ya. Tidak masalah. Iya, kalau gue sih di tengah-tengah lah ya gitu. Jadi memang yang gue mau gitu. Jadi kadang-kadang dia bisa lihat situasi. Kalau misalnya gue emang lagi sibuk banget ya dia sendiri. Cuman kalau misalnya enggak ya ayo lenyeh-lenyeh lah gitu. Karena gue juga pengen jadi merasa gitu. Ya lah. Segagah-gagahnya perempuan tetap kodratnya cewek gitu. Betul. Pasti akan ada butuh ya suami gitu. Makanya gue tadi mau bahas feminis tapi nggak mau ya. Berat anjir lu feminis lu so aing paham soalnya takut salah gitu maksudnya. Ya udah jadi kita tutup aja kesimpulannya. Kesimpulannya adalah sayangi istri kamu. Iya pokoknya mah karena dalam pernikahan itu ya bukan nggak ada kalimat menurut gue nih bullshit lah yang ngomong cocok nggak cocok. Sampai kapan lu nggak akan cocok. Lu sama adek lu sama kakak lu sama saudara lu yang satu darah aja nggak akan cocok bro.
Jadi intinya mah menikah mah lu teamwork. Betul. Teamwork kurang mah. Dia tim, kita work. Ya intinya mah menerima lah. Jangan timbal. Wareg dan Dia tim, saya umbel. Ya pokoknya mah menerima lah. Maksudnya saling menghargai, saling menerima kekurangan dan sebisa mungkin. Normal banget kan, ada plus minusnya ya Pak ya. Ya. Susah ya untuk. Ya gue kadang masih suka mengerutkan ini ya dahi kalau gue tuh nggak cocok, bullshit, gue pengen ngomong di muka dia bullshit gitu maksudnya yang. Nah tapi ini ada pertanyaan terakhir nih gue sebelum tutup. Ya habis waktunya. Oke. Nggak Pak, terusin. Lu setuju gak sih kalau misalnya ada pasangan gitu sebelum mereka nikah tuh satu orangnya tuh ngejar-ngejarnya tuh gila-gilaan gitu sampai. Oh itu hak aja loh. Hah? Maksudnya gimana? Maksudnya apa sih nih? Pengalaman lo? Enggak pengalaman. Nih larinya mau kemana nih? Enggak, maksud gue gini kan, pernikahan itu kan sebenarnya kalau pandangan gue ya, pernikahan itu beda sama pacaran. Kalau pacaran, lu dapetin seseorang, lu bisa jadi itu anggapnya achievement atau apapun ya. Tapi kalau nikah, gue pandangannya adalah gue bisa nggak hidup sama dia seumur hidup. Betul. Gitu kan. Ya. Nah kalau dari awalnya aja lu ngejar-ngejar seseorang, struggle dianya nolak-nolak sampai gimana, tapi ibaratnya dengan memaksa gitu. Ya, itu yang gue tadi bilang. Worth it nggak gitu? Maksudnya cocok nggak buat jadiin sebuah pernikahan gitu? Bukan pasangan loh, nikah gitu. Iya maksudnya untuk jadi pasangan hidup tergantung gitu. Juga sih. Kalau lu nanya gue, embung. Iya, kalau nanya serius anjir. Karena kan maksudnya ngebayangin lu misalnya ngejar cewek ini misalnya ya, dengan modus gimana pun sampai akhirnya si ceweknya tuh kasih rep cek maneh mah katanya. Terus nikah. Kan udah gitu tuh si ceweknya enggak akan nyesel ya tiba-tiba setelah perjalanan itu ternyata kamarnya modus gitu. Gitu. Amun orang mah tipenya ulah nyari mah yang ya itu that's why kenapa gue serak sama bini gue adalah begitu gue utarakan saya rencananya mencari istri bukan mencari pacar gitu ya. Dia menjalani itu, dia mencoba mengenal gua. Nah, karena mending yang begitu ya, maksudnya yang maulah berusaha. Kita sama menikah mah bukan satu orang dua orang. Jadi kan nikah itu harusnya buat berdua, partner. Jadi, gitu loh. Gua lihat pasangan gua bisa nggak hidup selamanya sama dia. Betul. Dia juga harusnya ngeliat gua bisa nggak hidup selamanya sama dia. Mendalami kan, gitu. Mempelajari. Gitu. Karena menikah itu bukan penjajahan jenis baru, bro. Kalau penjajahan jenis baru mah kan satu orang yang berkuasa, benar? Kita mah harus teamwork gitu, maksudnya. Ya itu yang tadi dibilang si Wah bahwa harus apa ya? Kalau yang A sedang ini, yang B otomatis harus sedang itu. Ya balik dikit. Balik dikit teamwork. Kemarin kia, nama gitu. Ya bener. Saling pan eta. Saling mengisi. Anjing banget. Ya pokoknya gitu lah, pokoknya saling mengisi lah. Ya teamwork. Nah, jadi kenalilah pasangan kalian. Kalau tak kenal mantus. Si Apple deh atuh aja. Aing mimpi si Apple kamari anjir podcastan jeung urang. Yo hat mana tayangan wa kan aya medsos. Pul, datang tuh sono. Ya pokoknya mah kontak si Uwa ye. Kalau kalian sudah memutuskan calon pasangan ya terima yang buruknya. Saran gua. Saran gua terima aja yang buruknya karena yang baik mah itu yang tadi gua bilang. Bini lu baik, bini lu cantik, itu semua orang akan mengaguminya gitu loh. Tapi kalau begitu bini lu rese, bini lu menyebalkan itu, ya lu aja kasar nama telak gue anjing gitu. Benar tuh. Waktunya kita beristighfar. Itu dari gua. Kalau dari Wa dan ada tambahan mungkin atau? Oh sudah cukup. Semua itu diwakilkan ya udah pokoknya mah pas banget, cocok. Ya selamat menentukan buat yang belum menikah ya, yang akan menikah selamat menentukan pasangan dan semoga merancang masa depan. Lancar aja. Lancar. Buat yang sudah berkeluarga ya sabar semakin solid. Teamwork selalu semakin sabar lah sama pasangannya. Betul. Udah kumaha ya tuh ya karena menurut gua pernikahan yang lancar itu perjalanannya tidak terasa.
sok lu jalan berapa tahun? Anjir, genep tahun urang teh asa kamari gitu. Asa kamari. Mana oge kan? Asa kamari. Kadang-kadang sok reuas. Geus boga budak. Nya. Tanya ka si Neng. Teuing Nanti ada sesi dulu. Sesi sendiri. Hidup saya menang. Ternyata ngeguguk teh. Ternyata toksik. Oke. Gobles kan. Oke, ya udah sekian aja dari kita obrolan kita hari ini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan lah. Ditunggu komen, like dan dislike-nya karena dia hoream posting di podcast ya. Jadi ya guys, ini mah video we. Koplok. Horeamnya sih wama. Yaudah, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.